Sahabat Setangkai Dupa, kali ini kita akan membahas tentang rahasia kias dalam upacara perkawinan Ciotau atau Sangtau. Jadi kami mendapat dukungan dari salah satu pendukung Setangkai Dupa, Kodoling dan keluarga. Terima kasih banyak sudah berbagi foto-foto dan video tentang ritual Ciotau yang mereka jalankan gitu ya, untuk digunakan oleh konten Setangkai Dupa. Nah, di dalam konten ini saya merasa sangat bagus jika kita membahas lebih dalam, mengilik lebih dalam tentang tradisi Ciotau yang mana masih dipakai di daerah Tangerang khususnya ya, juga Jabodetabek oleh Tionghoa Peranakan, tapi bahkan di daerah aslinya sudah tidak ada. Di Tiongkok itu udah nggak ada gitu ya. Nah, kita masuk secara etimologi. Apa sih itu Ciotau? Ya, Ciotau atau kalau orang Hokkien ngomongnya Ciu Tau, atau disebut juga Siang Tau atau Sang Tau. Itu secara harfiah berarti merapihkan kepala. Ada yang mengatakan sebagai mendandani pengantin gitu ya. Cuma secara harfiah itu merapihkan kepala. Ya, tradisi pernikahan pengantin ala dinasti Qing atau Manchuria yang diperkirakan ini berasal dari provinsi Hokkien atau Fujian. Cuma di Fujian sendiri di sana sudah punah bersama adanya revolusi budaya tahun 1966. Tetapi ya di Jabodetabek, ya khususnya di Peranakan Tangerang, Cina Benteng, ya Cina Bekasi, ya Tionghoa Bekasi, Bogor dan sebagainya, itu beberapa masih ada yang pakai gitu ya. Nah, pakaian pengantinnya sendiri, kalau pria ini ya dia memakai jubah tangpau, membawa pedang pokyam. Ya, tangpau itu yang jubah hitam ala-ala pejabat dinasti Qing zaman dulu lah gitu lah ya. Nah, dia juga memakai topi pejabat musim panas atau tudung cetok ya. Kalau bahasa Hokkiennya Tiao Quan gitu ya. Nah, sementara wanita dia memakai satu set setelan pengantin ya, namanya Siu Ho Hok atau Siu Ho Fu ya. Ini adalah satu lambang cinta sepanjang masa yang abadi gitu loh ya. Setelan ini tertutup 90%. Maksudnya bajunya ini kayak baju kurung gitu loh. Bukannya dari tepi ya, dari pinggir sebelah kanan ya biasanya ya. Nah, itu panjangnya tuh roknya aja cuma kelihatan ya paling kira-kira 3/4 kaki lah gitu ya. Sampai panjangnya itu 3/4 kaki, jadi rok yang di dalam cuma kelihatan seperempat aja gitu. Nah, rok hijaunya itu namanya huakun ya, serta teratai goyang, yaitu hiasan berbentuk teratai di kepala dan cadar yang bisa bergoyang-goyang gitulah. Nah, rangkaian prosesinya dimulai dari kedua orang tua mempelai dulu ya, bersama-sama membuka dengan tiam teng dan tiam hio. Ya, tiam teng itu artinya memasang pelita, nyalain pelita. Tiam hio itu artinya membakar hio di altar Samkai, yaitu altar yang ditujukan kepada Tien Tikong atau Tuhan Yang Maha Esa dan Samkuan Taiti. Dan juga dia menyalakan hio di altar Dewa Tanah atau Tuti Pakung, altar Dewa Dapur atau Subeng Caukun, altar leluhur atau Chosien, dan altar gantang beras atau Lito ya. Kemudian prosesi dilanjutkan dengan melakukan Tien Chiu, yaitu tuang arak ke lantai untuk dipersembahkan kepada dewa. Jadi kalau kita pai kepada Senming gitu ya, kepada dewa, minuman arak itu kita tuang di lantai dari kiri ke kanan kayak menyapu begitu. Itu tujuannya untuk dipersembahkan kepada dewa gitu ya. Nah, dan juga dilakukan Samkui Kyuko. Jadi Samkui itu artinya 3 kali berlutut, Kyuko itu artinya 9 kali menundukkan kepala ke lantai gitu ya. Baru mulailah masuk ke acara inti, yaitu Ciotau atau sisir lambut. Jadi pengantin dijemput dahulu oleh orang tua mempelai, ya, lalu tiam hio ke altar Tien, ke altar Dewa Bumi dan sebagainya, semuanya sampai kelar. Baru duduk di atas kursi, di yang di bawahnya itu ada semacam tampah yang ada gambar yin yang-nya gitu ya. Terus kemudian dia tiam hio menghadap gantang beras, lalu disisir 3 kali. Sisiran pertama itu agar perkawinannya langgeng, sisiran kedua adalah doa agar keturunannya baik, sisiran ketiga agar doa selalu bahagia gitu ya. Setelahnya
ya para kerabat ini memberikan uang ya dalam bentuk angpau ataupun uang cash gitulah ya tanpa dibungkus angpau, itu di atas pelita gantang tersebut, di atas gantang beras dikasihin duit. Nah itu dianggap sebagai modal bagi si pasangan pengantin ini untuk memulai bisnis baru gitu loh, untuk memulai kehidupan baru, kan keluarga baru, mereka butuh modal, ya itulah modalnya dari situ. Nah, tahapan yang keempat adalah ciupai, yaitu pengantin soja dan menyuguhkan arak, simbol semangat gitu ya. Arak itu adalah simbol semangat ya. Jadi secara tidak langsung si anak ini yang sekarang sedang menjadi pengantin mendapat semangat atau dorongan daripada orang tuanya sendiri, juga daripada kakek neneknya. Karena ciupai ini dilakukan kepada orang tua dan kakek nenek gitu ya. Kemudian ada makan 12 mangkok. Ini maksudnya adalah 12 mangkok itu melambangkan 12 bulan gitu ya. Jadi ketika orang menjalani kehidupan perkawinan itu rasanya bisa macam-macam. Ada manisnya, ada pahitnya, ada getarnya, getihnya dan sebagainya gitu ya. Nah, apapun yang dirasakan, manis, pahit, getar, getihnya itu semua harus rasakan bersama-sama tanpa ada ditolak gitu ya. Jadi jatuh bangunnya rasakan sama-sama penderitaannya. Nah tiap pengantin itu dalam makan 12 mangkok ini biasanya ditemani oleh 2 secek, yaitu anak laki-laki yang belum akil balik. Misalkan dari seceknya itu anak dari pengantin wanita, ya dari keluarga perempuan. Sebaliknya juga sama. Nah kemudian ada prosesi nasi merem, nasi melek gitu ya. Ini maksudnya adalah suapan terakhir daripada orang tua. Jadi istilahnya ini anak gua, anak saya gitu ya, ini makanan terakhir dari kami orang tua kamu. Kamu berikutnya harus cari makan sendiri, harus cari usaha sendiri, tidak boleh lagi bergantung sama kedua orang tua lagi, seperti itu. Jadi istilahnya semacam melepas anaknya disitulah, agar bisa hidup mandiri seutuhnya. Kemudian yang tahapan berikutnya adalah saweran, yaitu ini ada pengaruh budaya lokal ya. Kalau yang saya tahu aslinya nggak ada saweran seperti ini. Pengantin itu dipayungin dan kemudian disawer dengan beras kuning dan juga uang logam, yaitu simbol daripada kesejahteraan materi. Harapannya sih agar si pengantin dalam menjalankan kehidupannya bisa berkecukupan secara materi gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah masuk kamar atau cinpang gitu ya. Di kamar pengantin, ya kamar pengantin ini biasanya nggak direkam sih. Jadi ini lebih privat gitu ya. Si pengantin laki-laki itu dia melakukan pembukaan cadar. Jadi cadar yang rombai-rombai itu di wajah si wanita dibuka. Kemudian mencabut satu kembang goyang sama membuka kantong merah yang ada di perut si pasangan tersebut gitu ya. Sementara pengantin wanita dia membuka satu kancing kerah pasangannya. Jadi kancing kerah yang paling atas itu dibuka satu. Terus saling suap-suapannya. Ini momen mesranya mereka lah gitu. Ya mereka suap-suapan onde merah putih, buah atap, manisan cermai dan kue lapis gitu ya. Onde kan simbol umur gitu ya. Simbol kehidupan juga ya, merah dan putih itu simbol dari yin dan yang juga gitu ya. Jadi simbol yin dan yang. Buah atap agar menjalankan bisnis apapun selalu mantap gitu ya. Manisan cermai agar selalu ramai usahanya gitu ya, dan kue lapis tuh agar hokinya berlapis-lapis, yang saya tahu maknanya seperti itu. Nah kemudian tahapan berikutnya adalah pengantin sama-sama sembahyang samkai ya, sembahyang samkai lagi kepada Tien dan juga Samkon Taiti berdua. Dan tahapan yang terakhir adalah teh pai, yaitu menyuguhkan teh pada semua kerabat. Nah biasanya di ritual penyuguhan teh ini pengantin itu dapat angpau, dapat wisit lagi dari para kerabat gitu ya. Dari ini yang akan dipakai untuk kehidupan mereka selanjutnya gitu ya. Nah kita masuk ke pembahasan rahasia kias gitu teman-teman. Jadi ternyata orang tua kita dulu juga tidak serta-merta mengikuti begini saja. Mereka juga menyelipkan ajaran-ajaran agar generasi berikutnya bisa hidup dengan lebih baik dan selamat, sejahtera, bahagia gitu loh. Bahkan orang Tionghoa zaman dulu dikenal sebagai rajanya kias. Dan bahkan kalau saya teliti, ternyata dalam ritual Ciotau pun ada rahasia-rahasia kias tertentu juga yang dipakai. Yang pertama adalah rahasia kias berupa sembahyang samkai, yang mana ini ditujukan kepada Tien ya sebagai Tuhan dan Maha Esa, dan juga Samkai Kong. Samkai Kong ini maksudnya adalah nama lain daripada Samkon Taiti. Dia ada 3, yaitu Tien Quan, pejabat langit,
Ti Quan pejabat bumi dan juga pejabat air atau Sui Quan. Nah, pejabat langit itu tugasnya memberkahi rezeki. Tian Quan Su Hok gitu ya. Pejabat bumi itu mengampuni kesalahan tugasnya. Ti Quan Su Cui ya. Dan terakhir adalah pejabat air menjauhkan dari bencana. Sui Quan Su gitu ya. Jadi kita ketika melakukan sembahyang samkai ya harapannya 3 ini. Diberkahi rezeki, diampuni kesalahannya, serta dijauhkan daripada bencana. Serta makna lainnya apa? Samkai itu kan keserasian antara langit, bumi, dan manusia. Langit, bumi, dan air, alam air. Makanya itu kita sebenarnya sedang menghormati keserasian alam. Nah, kalau kita sembahyang samkai ini persembahannya apa? Kalau untuk pernikahan Ciotao gitu ya, biasanya adalah ngokyong atau wukong. Yang mana ini standar ya daripada sembahyang-sembahyang umum. Itu ada air, dupa, 5 macam buah. Ya, 5 macam buah ini melambangkan 5 jenis hoki gitu ya. Ya, yang kalau teman-teman sudah nonton video sebelumnya mungkin akan tahu gitu ya. Kemudian ada bunga dan juga lilin gitu ya. Nah, tapi lilin di sini dipakainya agak berbeda teman-teman. Ada satu ya pasang yang besar, satu pasang yang kecil, dan pelita minyak gitu ya. Jadi maknanya pun juga ada gitu. Kenapa? Karena kita menyalakan juga ada kehidupan yang besar, kehidupan yang kecil gitu ya. Jadi kan kehidupan tuh beda-beda gitu. Jadi mau besar maupun kecil itu bisa masih tetap menyala gitu ya. Kemudian ada meja manisan. Ya, meja manisan itu ya kalau teman-teman ngeliat di meja samkai yang di PPT itu kayak ada semacam kursi di atas meja samkai. Itu sebenarnya bukan kursi, tapi itu adalah meja manisan. Yang namanya itu kalau kata orang Peranakan cenap, tapi kalau dalam bahasa Hokkien itu namanya cian apke. Yaitu adalah sebuah meja yang berisi manisan buah kingkit, pepaya, buah atap, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian biasanya diadakan kias lagi berupa penghormatan kepada dewa tanah dan dewa dapur gitu ya. Ternyata orang Tionghoa zaman dulu juga menghormati para dewata setempat gitu. Makanya di dalam ritual Ciotao kan habis sembahyang Samkau itu pasti dia sembahyang ke dewa tanah dan dewa dapur gitu ya. Coba hanya saja biasanya karena orang Peranakan Benteng, Tionghoa Tangerang gitu ya, Tionghoa Jakarta juga sebagian, dan Bekasi dan Bogor juga itu rata-rata sudah pada kiaoseng, nggak bisa menulis Hanzi Mandarin gitu ya. Jadi sembahyangnya hanya pada tembok misalkan atau kosong saja begitu. Padahal ya dewa tanah juga tugasnya cukup penting, yaitu mengawasi dan melindungi satu wilayah, kemudian apapun yang terjadi dilaporkan pada dewa kota. Sementara dewa dapur dia mencatat setiap perilaku dalam satu keluarga serta melaporkannya pada kaisar langit. Nah, makanya ada bagusnya kita memberikan satu rupang untuk beliau kalau dalam acara, tapi kan nggak mungkin juga ya rupang harganya mahal gitu ya. Kita bisa membuatkan sebuah sinci kertas itu ya, semacam papan nama darurat lah gitu ya, untuk atas nama mereka sebagai tempat untuk duduknya mereka gitu loh. Ya, contohnya bisa kita lihat di samping ini, yang sebelah atas itu untuk Tuti Pakung dan Tuti Papo ya, dewa dan dewi tanah setempat gitu ya. Yang bawah itu buat dewa dapur si Bing Chao Kun gitu ya. Nah, ini bisa ditulis dengan kertas merah ya, ukuran bebas gitu ya, yang penting memanjang kayak gini, dan ditulis dengan tinta hitam ataupun tinta warna emas lebih bagusnya ya. Tapi kalau nggak ada hitam pun nggak apa-apa, karena ini sifatnya sementara untuk altar sementara gitu ya. Tapi kalau di rumah ada altarnya ya udah sembahyangnya di altarnya aja. Kemudian rahasia kias yang kedua adalah Chosien Pai. Ya, jadi orang Tionghoa zaman dulu tuh sangat menjunjung yang namanya leluhur, penghormatan leluhur. Jadi orang Tionghoa zaman dulu itu punya agama namanya agama tradisi rakyat Tiongkok ya. Tradisi rakyat Tionghoa yang mana adalah perpaduan daripada Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, plus ditambah adanya pemujaan leluhur dan animisme kuno. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kebudayaan Tionghoa itu semuanya paduan daripada 5 unsur ini. Plus lagi di kebudayaan Tiongkok sendiri ada satu slogan ya, yang mana ini merupakan ajaran Konfusius, yaitu Jing Tian Chun Su atau Keng Tian Chun Chou itu ya. Itu mengagungkan langit dan menghormati leluhur. Jadi kita nggak bisa pilih salah satu doang. Misalkan cuman mengagung-agungkan Tuhan gitu ya, itu nggak bisa. Hanya itu saja, kita juga harus sepaket, yaitu menghormati leluhur.
Sebaliknya kita nggak bisa cuma menghormati leluhur saja tanpa mengagungkan Tuhan. Jadi kalau seseorang itu pengen benar-benar cun dalam kehidupan beragama gitu ya, dia harus satu paket ini, mengagungkan langit dan menghormati leluhur. Nah, diyakini juga leluhur itu dapat memberikan perlindungan dan bimbingan pada keturunannya. Dan sebagian orang juga percaya bahwa di balik kesuksesan mereka banyak peran leluhur yang membantu mereka juga gitu ya. Nah, tapi dalam kebiasaan Cutau ini ya kembali lagi karena adat tulis Mandarin ini sudah mulai hilang. Jadi pada biasanya yang disembayangin itu dibikin altar leluhur sederhana, tapi tulisannya bukan untuk leluhur, tapi tulisan Fuk atau Hok gede gitu ya. Itu ditempel dan itu disembayangin. Nah, ini kami kembali ngasih saran dari Setangkai Dupa, kalau bisa ya silakan untuk membuat sinci sederhana seperti gambar di samping ini. Ini kita pakai ejaan huruf yang tradisional, yang standar pinyin ya. Jadi yang simplified gitu ya, yang simple, jadi gampang untuk ditiru ya, dijiplak aja nggak apa-apa. Nah, tanda X itu diisi oleh nama leluhur marga yang mau dipanggil gitu ya. Sinci ini secara harfiah berarti kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah tempat untuk menghormati seluruh leluhur marga apa gitu kan, marga X misalkan gitu ya. Ya kalau kita marga Tan ya tinggal tulis huruf Tan gitu ya dalam aksara Mandarin Chen gitu ya. Atau misalkan kita marga Liao ya saya akan tulis huruf Liao, marga Lim tulis huruf Lim gitu ya, dan sebagainya. Jadi tinggal isi aja gitu. Dan ini bisa dipakai oleh semua orang gitu, tanpa harus tahu tanggal meninggal almarhumah dan sebagainya. Dan kalau kita pakai kata-kata ini, itu kita secara tidak langsung mengundang semua leluhur kita untuk hadir, dan juga kita menghormati seluruh leluhur tanpa kecuali gitu, yang satu marga dengan kita gitu ya. Nah, rahasia kias yang berikutnya adalah kias gantang beras. Yang ini saya cukup kaget, ternyata ada loh di ritual perkawinan gitu ya. Orang kan taunya cuman gantang beras ini ada timbangan, ada buku tongsu, ada sisir dan sebagainya. Ini itu cuma ritual sembahyang biasa gitu ya. Padahal enggak, ini sebenarnya adalah salah satu kias dari agama Taoisme yang paling efektif untuk mengatasi nasib buruk gitu lah ya. Ya, gantang beras ini kita sebut namanya Litou, yaitu ditujukan pada Dewa Rasi Bintang Utara atau Pitou Sengkun gitu ya. Dan juga pemimpin para Dewa Rasi Bintang yaitu Toubu Guanshui gitu ya. Toumu Yuanshui atau Toubu Guanshui ya. Kenapa ditujukan pada mereka? Karena orang Taoisme zaman dulu, para ahli Tao zaman dulu tuh percaya bahwa rasi bintang utara itu mengatur nasib hidup manusia. Jadi kalau seseorang mau memperbaiki nasib gitu ya, mau memperbaiki nasib hidupnya, dia harus melakukan penghormatan kepada rasi bintang utara. Caranya gimana? Salah satunya dengan melakukan kias Litou ini gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu Ciswak gitu ya. Ciswak itu mengontrol dan menghentikan hal yang buruk, sekaligus Poun. Poun itu artinya melindungi keberuntungan. Nah, ini di slide ada yang saya tulis warna merah, ada yang saya tulis warna hitam. Yang warna merah ini artinya adalah barang standar yang wajib ada dalam kias Litou gitu ya. Dan ini yang versi standar yang aslinya dalam kanon Taoisme gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain itu yang saya tulis hitam itu adalah tambahan ya, sesuai kebudayaan kebudayaan yang berkembang gitu ya. Yang pertama wajib ada itu beras dalam gantang. Itu kalau dalam versi Taoisme adalah lambang bintang-bintang di alam semesta. Tapi kemudian juga berkembang menjadi lambang tahu batas kemampuan gitu ya. Pelita Tao Lilin yang kita sebut pun bintang gitu ya. Sebenarnya pelita akar nasib gitu artinya ya. Ini adalah lambang penerangan kehidupan, juga dimaknai sebagai kejujuran gitu ya. Kalau dalam versi yang sesuai dengan kebudayaan. Kemudian ada ornamen-ornamen berikutnya ini sebenarnya melambangkan 5 arah gitu ya. Yaitu kaca. Kaca itu sebenarnya adalah simbol Xuanwu. Xuanwu itu kura-kura hitam yang mana menjadi pelindung daripada arah utara gitu ya. Cuman dalam budaya Jawa Tao dikenal juga maknanya sebagai makna dari introspeksi diri, bersedia untuk melihat salahnya diri sendiri. Kemudian ada gunting ya, simbol Sucue, yaitu burung hong ya, burung merah yang melambangkan arah selatan. Nah, tapi di dalam budaya
Ciotao juga dimaknai sebagai kerjasama suami istri untuk mengatasi masalah. Karena kan kalau gunting itu harus ditekan dua sisi baru bisa menggunting barang yang mau digunting, seperti itu ya. Jadi itu adalah bentuk dari kerjasama suami dan istri. Kemudian ada timbangan gantung atau timbangan dacin ya, yaitu simbol cinglong atau naga hijau yang mana merepresentasi daripada arah timur. Tapi kalau di dalam budaya Ciotao diterjemahkan sebagai pertimbangan atau pikir panjang serta berperilaku adil. Jadi hendaknya si pasangan ini kalau sudah menikah ya harus pikir panjang dan juga harus berperilaku adil. Penggaris itu simbol daripada paihu atau macan putih yang merupakan representasi daripada arah barat gitu ya. Di dalam kebudayaan Ciotao dikenal juga sebagai batasan dalam berperilaku. Ada pepatah kuno zaman dulu yang ada di kalangan orang Tionghoa, yaitu kalau kita masuk pintu misalkan harus lewat pintu timur atau cinglong gitu ya, dan keluar daripada pintu barat atau paihu gitu ya. Tujuannya apa? Karena cinglong atau naga hijau itu sebenarnya representasi daripada agar kita bisa dalam melangkah tuh lebih setinggi langit gitu ya. Kalau paihu itu agar kita lepas dari mulut harimau gitu dikatakannya, yaitu lepas daripada bencana. Jadi paihu itu adalah kita agar terlindungi daripada bencana. Makanya mungkin di sini ada hubungannya dengan batasan dalam berperilaku. Nah, biasanya di dalam gantang beras ini wajib ada selembar fu atau hu, yaitu sebagai surat perintah keselamatan gitu ya. Tapi dalam budaya sembahyang Cina Benteng ini nggak ada gitu ya. Mungkin ya karena tidak ada yang menjadi fulu atau pembuat hu-nya seperti itu ya. Kemudian ada buku Tongsu ya, atau yang biasa kita sebut sebagai Minglik. Kalau dikenal oleh orang Cina ini namanya buku serba pintar gitu ya, karena buku ini serba ada sifatnya. Mau nyari apapun di dalam buku ini ada. Mau nyari hari baik, mau nyari peruntungan, almanak, cara-cara mencari keberuntungan, sampai siklus melahirkan pun ada gitu ya. Nah, ini jadi simbol keberuntungan dan pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian ada benang sutra 5 warna yang melambangkan ngohong dan ngoheng gitu ya, 5 wufang dan wusing gitu ya, 5 arah dan 5 unsur. Juga melambangkan ikatan emosi yang kuat namun lembut. 5 arah dan 5 unsur ini ada unsur kayu, tanah ya, api, logam, dan pada air gitu ya. Masing-masing melambangkan sifat-sifat sendiri. Air lambang fleksibilitas, kayu lambang pertumbuhan, api lambang semangat, tanah lambang ketenangan, dan logam lambang keteguhan batin. Kita nggak boleh kelebihan salah satu unsurnya. Jadi nggak boleh terlalu semangat, nggak boleh terlalu bertumbuh, tidak boleh terlalu santai dan sebagainya. Tapi semua itu lima-limanya harus seimbang. Gitu ya. Itu lambangnya. Jadi dilambangkan dengan benang sutra karena kita dalam menjalani kehidupan pengantin itu ada ikatan emosi yang kuat namun lembut. Seimbang. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut juga gitu. Nah, ada pedang atau pokyam ya. Itu lambang kebijaksanaan, ketegasan, dan keberanian. Kemudian kompas atau lopan, ya kompas feng shui di sini maksudnya adalah pedoman hidup. Jadi kalau kita hidup kita harus punya pedoman dan kita jangan sampai melanggar daripada pedoman kesusilaan tersebut. Kalau enggak resikonya kita tanggung sendiri. Nah, kemudian terakhir ini adalah kias berbentuk tampah yin dan yang gitu ya. Tampah yin yang ini sebenarnya adalah perlambangan gitu ya. Jadi kalau kita kenal pemikiran filsafat Tionghoa kuno gitu ya, semuanya berawal dari ketiadaan atau kita sebut sebagai wuji gitu ya. Nah, dari wuji itu menjadi satu keberadaan besar, yaitu tai-ik gitu ya, taiji. Kemudian taiji itu menghasilkan liang yi atau yin dan yang gitu ya. Yang dari yin dan yang ini menghasilkan sixiang. Sixiang itu adalah gabungan daripada yin dan yang ini. Ada yang besar, yang kecil, yin besar, dan yin kecil. Nah, dari sixiang ini kemudian menghasilkan pakwa atau 8 trigram. Dari 8 trigram ini menghasilkan 64 heksagram gitu ya. Nah, masing-masing ini adalah lambang daripada evolusi perubahan gitu ya. Yang mana setiap evolusi perubahan ini ada sifat maskulin dan feminim, yaitu sifat yang itu lebih maskulin, yin itu lebih feminim. Nah, kita kan dalam kehidupan pernikahan ada wanita dan pria, yang mana wanita adalah yin, pria adalah yang gitu ya.
dan ini harus imbang gitulah. Maknanya apa sih? Agar kita mudah mengetahui dan menunjukkan siklus kewajaran daripada perubahan. Hidup ini selalu berubah-ubah. Makanya dilambangkan dengan yin yang dan kwa, itu menghasilkan banyak sekali perubahan heksagram gitu ya. Nah, tapi seseorang yang bisa melihat dan menunjukkan perubahan ini dengan baik, jadi dia bisa tahu dan tidak kagetan lagi dengan perubahan, sudah mempersiapkan, dia dapat memahami hukum atas langit dan bumi, serta dapat tetap bersikap tenang apapun yang terjadi. Jadi dia tetap bersikap tenang dan juga bersikap tengah atau tiong-yong. Tidak terlalu ekstrim, juga tidak terlalu santai gitu ya. Jadi ini yang dikatakan makna terselubung daripada tampah yin dan yang ini. Sebenarnya kita sedang mengajarkan keluarga kita yang pada saat itu menjadi pengantin untuk belajar apa? Keseimbangan serta harus pandai-pandailah, lihai-lihailah melihat perubahan situasi. Seperti itu teman-teman. Ya, demikianlah akhir daripada video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar video kami dapat kami terus kembangkan kembali dan juga kami perbarui kembali. Sampai jumpa di video kami berikutnya.